Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita akan melanjutkan video mengenai konfigurasi pemasangan VPR 46 MK2. Di video pertama kita sudah menjelaskan fitur dan fungsi dari prosesor ini. Nah, buat kalian yang terus mengikuti channel kami, kalian pasti sudah pernah menyaksikan video tentang bagaimana cara pemasangan VPR 46 MK2 ini. Tapi di video ini kita mau merangkumkan dan melengkapi konfigurasi tersebut supaya para umat itu makin tambah jelas lagi melihat bagaimana cara memasang VPR 46 MK2 ini. Sebelum kita melanjutkan melihat konfigurasi yang sudah kita persiapkan di papan tulis untuk para umat sekalian, ingat di video pertama itu kita ada bagi-bagi gratis Venom Baby Gear. Jadi sekarang ini kita akan melakukan pengundian secara acak untuk para umat siapa yang akan mendapatkan Venom Baby Gear ini. Nah, barusan kita sudah mendapatkan pemenangnya tuh. Selamat untuk para pemenang. Jangan lupa DM kita di IG-nya milik Poison Store yang ada di bawah ini. Di situ kalian bisa melakukan klaim untuk Venom Baby Gear yang barusan sudah kalian dapatkan. Untuk para umat-umat yang masih belum beruntung, jangan khawatir. Kita masih punya beberapa Baby Gear yang akan kita bagikan di video-video berikutnya untuk seri VPR 46 MK2 ini. Jadi jangan lupa tonton terus video sampai habis supaya kalian itu bisa mendapatkan clue bagaimana cara mendapatkan Venom Baby Gear ini. Masuk ke dalam konfigurasi pertama, yaitu konfigurasi paling mendasar mengenai pemasangan VPR 46 MK2, yaitu cara pemasangan full plug and play, di mana kita memasang Pandora VPR 46 MK2 ini dengan menggunakan kabel plug and play. Jadi pemasangannya itu sangat simple, bahkan kalian itu tidak perlu mengganti speaker dan cukup menambahkan subwoofer saja. Di sini kita sudah mempersiapkan diagram di mana kita bisa secara spesifik itu melihat secara detail bagaimana kita memasang VPR 46 MK2 itu secara full plug and play. Untuk pemasangan full plug and play, dari head unit kita menggunakan kabel PNP, mobilnya bisa apa aja, Nissan, Toyota, Honda, semua Venom sedia kabelnya. Lalu kita masuk ke dalam VPR 46 MK2, di mana kita akan membagi channelnya, channel A dan B untuk speaker depan, channel C dan D untuk speaker belakang. Lalu, kita akan menggunakan tenaga internal yang tadi tuh 2x100 watt milik VPR 46 MK2 di channel EF untuk menjalankan subwoofer pasif langsung. Jadi, kita tidak perlu lagi menggunakan amplifier eksternal tambahan. Dengan demikian, sistemnya itu sangat sederhana sekali. Jadi, kalian sudah bisa menciptakan spektrum suara penuh dalam kendaraan dengan menggunakan satu unit ini. Dia yang akan memberikan tenaga ke seluruh speaker yang ada di dalam sistem kalian. Kita menggunakan jalur EF yang kita mono bridge untuk menjalankan subwoofer pasif. Kemarin kita juga sudah melakukan pemasangan nih di mobil Pajero untuk sistem basic seperti ini. Ternyata menggunakan subwoofer 12 inci juga si VPR 46 MK2 itu masih sanggup. Sistem basic ini kita tidak akan menggunakan channel G dan H yang output RCA untuk menjalankan power eksternal atau subwoofer aktif karena sudah ada subwoofernya di dalam sistem ini, jadi tidak perlu lagi. Nah, ini ada sedikit tips. Untuk channel EF, kalau kita mau menggunakan secara mono bridge, supaya kita bisa mendapatkan 200 watt dari VPR 46 MK2, kita harus melihat bagaimana cara pemasangan soketnya. Jadi di situ, kita bisa memilih untuk memasang speaker secara kiri dan kanan, atau kita bisa menggunakannya secara bridging. Kita lihat gambarnya di sini ada. Untuk sistem basic ini, kalau para umat audio itu mau mengganti speaker depannya dengan speaker aftermarket, merek apapun bebas. Kita menyarankan umat untuk menciptakan sistem audio yang paling kalian sukai di dalam kendaraan kalian. Jadi, kita bisa saja mengganti speaker standar yang ada di mobil itu dengan speaker two-way aftermarket. Kita ingat konfigurasinya di sini masih menggunakan sistem pasif dengan crossover bawaan dari speaker yang kalian pasang.
Kalau kalian lihat di sini, itu ada pasifnya. Karena speaker mobil zaman sekarang itu depannya tuh udah two-way. Udah dilengkapi dengan tweeter di bagian atas dan midwoofer di bagian pintu. Jadi si VPR46 MK2, ABCD-nya itu 4 kali 60 watt. Sudah lebih dari cukup untuk menjalankan speaker standar, atau jika para umat mau mengganti speakernya dengan yang aftermarket. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian pemasangan basic tapi yang non plug and play. Ini kalau ada kendaraan yang memang tidak disediakan kabel plug and play-nya oleh Venom, kalian bisa menggunakan kabel custom nih yang disediakan oleh paket Pandora. Sekarang kita akan masuk ke dalam cara pemasangan basic, tapi cara pemasangannya itu custom, jadi non PNP. Untuk Venom sendiri, kalau ternyata mobil kalian itu mau dipasang Pandora tapi Venom tidak menyediakan kabel plug and play-nya, nih dalam kotaknya VPR46 MK2 sudah ada kabel seperti ini nih. Ini kabel custom yang bisa kalian gunakan untuk mobil-mobil yang non PNP. Lalu di sini kita akan menarik dari OEM head unit itu kabel speaker out dari head unit untuk masuk ke dalam high level input milik VPR46 MK2. Kita masih menggunakan jalur high level. Di sini kita menggunakan jalur A dan B untuk rear speaker. Loh, kok A dan B-nya untuk rear? Kan biasanya kita menggunakannya untuk front. Kenapa? Karena kita di sini akan menggunakan channel E dan F yang memiliki 2 kali 100 watt untuk menjalankan speaker depan. Jadi speaker depan itu memiliki tenaga yang lebih kuat, jadi bisa menghasilkan suara yang lebih impresif di dalam kendaraan kalian. Bedanya dengan yang sebelah kiri nih, di sini kan channel G dan H RCA-nya itu tidak dipakai. Kalau di custom non PNP, kita menggunakan jalur output RCA untuk power monoblock di mana kita akan menjalankan subwoofer. Jadi bedanya di full PNP, EF-nya itu kita menjalankan subwoofer pasif, jadi di drive langsung nih si subwoofernya oleh si VPR46 MK2. Kalau di sini kita sengaja menggunakan jalur RCA output GH untuk menjalankan monoblock buat subwoofernya. Lalu kita itu bisa saja menggunakan channel CD untuk menjalankan rear speaker, tidak hanya AB. Kita menggunakan konfigurasi ini supaya kita itu di software nggak bingung, gampang mengaturnya. Kalau ini udah jelas AB, CD, EF, GH. Kalau ini AB, EF, dan GH. CD-nya nggak dipakai. Tapi bisa juga dibalik. Jadi itulah dua cara pemasangan basic di mana kalian bisa menggunakan kabel plug and play atau menggunakan kabel custom. Tergantung dari kendaraan yang kalian gunakan. Seperti yang sudah ada di video-video sebelumnya, kita itu menggunakan kabel plug and play untuk mobil Nissan, Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu itu ada semua. Bahkan beberapa mobil Eropa, BMW pun ada kabelnya dari Venom. Cuman, kemarin ada umat yang menanyakan, bisa nggak di Chevy Blazer saya dipasang Pandora? Bisa, tapi kita harus menggunakan kabel custom. Makanya kita menciptakan sistem non-PNP dan sistem full PNP. Para umat bisa memilih untuk memasang si VPR46 MK2-nya. Lebih baiknya gimana? Seperti yang sudah para umat ketahui, Pandora kan punya built-in power 6 channel di dalamnya, 4 kali 60 watt dan 2 kali 100 watt. Dengan konfigurasi itu, kita bisa menciptakan sistem two-way aktif. Sudah kita gambar di papan buat para umat sekalian. Sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi yang pertama nih. Masuk ke dalam sistem normal pertama, sistem normal 1E, yaitu two-way aktif dengan tweeter. Seperti biasa, dari head unit kita menggunakan kabel PNP masuk ke dalam VPR46 MK2. Di sini perbedaannya. Channel A dan B kita gunakan untuk menggerakkan tweeter. Ingat, ini adalah sistem two-way aktif. Mid bass-nya itu kita menggunakan channel E dan F. Kenapa? Karena E dan F itu kan ingat, memiliki 100 watt. Jadi dia 100 watt kali 2. Mid bass-nya itu kita berikan tenaga lebih besar untuk memberikan kick bass yang lebih mantap. Ini yang sangat disukai oleh Poison Store untuk cara pemasangan VPR46 MK2 untuk sistem two-way aktif. Lalu, untuk channel C dan D-nya, kita akan menggunakannya untuk rear speaker yang ada di belakang mobil itu biasanya sistemnya koaksial. Nah, karena dia memiliki built-in DSP 8 channel, channel G dan H, jalur output RCA kita gunakan untuk menjalankan subwoofer aktif.
Biasanya untuk sistem ini kita menggunakan subwoofer aktif VX 8.2A. Sistem ini kita gunakan untuk menciptakan tweeter, mid bass, dan speaker belakang itu agar bisa di style independen masing-masing. Terutama ini berguna untuk time alignment, di mana kita bisa menciptakan titik suara panggung itu ada di depan dan di atas dengan lebih bagus untuk sistem two-way aktif. Kita pernah menjelaskan sistem ini dan sistem ini cukup banyak kita gunakan untuk sistem-sistem mobil yang biasanya tuh menggunakan speaker Exodus. Kita sering menggunakan speaker tersebut untuk menciptakan sistem normal 1A, two-way aktif dengan tweeter. Sekarang kita akan masuk ke dalam sistem normal 1B. Di sini kalau kita lihat, perhatikan deh para umat audio sekalian, hampir tidak ada perbedaan antara normal 1A dan 1B. Bedanya itu terletak pada jalur A dan B-nya, di mana kita itu akan menggunakan full range untuk menggantikan di sini sistem dengan tweeter. Ini adalah variasi yang kita lebih suka kalau para umat audio itu senang mendengarkan suara vokal. Seperti biasa, jalur A dan B tetap untuk depan. Untuk mid bass-nya, kita akan menggunakan jalur E dan F. Ingat, kenapa mid bass itu kita menggunakan 2 kali 100 watt? Supaya kita bisa mendapatkan kick bass yang lebih baik. Lalu untuk jalur C dan D-nya seperti biasa, akan kita gunakan untuk speaker belakang yang biasanya itu speaker koaksial. Dan karena dia itu punya jalur RCA output, ingat ini adalah prosesor 8 channel. Jalur GH-nya itu kita menggunakan RCA, di mana kita seperti yang di sebelah sini juga menggunakan subwoofer aktif. Variasinya tuh ada dua. Kalian itu bisa menggunakan VX 8.2A atau VIN 15.1A. Kalau mobil kalian itu sedan atau misalnya Honda, yang ban serepnya itu ukuran full size. Jadi si VIN 15.1A itu bisa ditaruh di dalamnya. Ini akan menciptakan suara bass yang bagus dua-duanya. Perbedaan di antara keduanya ini terletak bukan pada diagram sistemnya, tapi bagaimana cara kita tuningnya. Kalau di sini kita crossovernya itu untuk spesifik tweeter. Tapi untuk sistem 1B, karena kita menggunakan full range, rentang bandpassnya itu jauh lebih lebar. Jadi kita itu bisa menaikkan suara vokal lebih di atas karena kita kan pakai full range. Nah, ingat tipsnya untuk sistem normal 1A dan 1B itu kita akan menggunakan channel EF untuk mid bass. Karena kita butuh 2 kali 100 watt yang lebih kuat untuk menciptakan kick bass yang lebih baik. Jadi begitu aja cara pemasangan normal 1, yaitu pemasangan di mana kalian bisa memilih sistem two-way aktif antara tweeter atau full range. Ini adalah pemasangan yang sangat kita sarankan buat kalian yang masih ingin menciptakan sistem yang sederhana, tapi seluruh speaker yang ada di mobil itu dikontrol langsung oleh si DSP. Jadi suaranya bisa lebih bagus. Sekarang kita akan masuk ke dalam konfigurasi yang paling akhir, yaitu konfigurasi sistem advance, di mana kita dengan menggunakan VPR46MK2 menciptakan sistem three-way. Sistem three-way biasanya itu kita pasang untuk menciptakan suara-suara yang lebih akurat dan memiliki dinamika yang lebih bagus, terutama dari segi vokal, tweeter, dan mid bass-nya. Karena sistem ini itu secara independen menciptakan sistem speaker depan itu dengan efisiensi yang lebih baik. Kalian bisa lihat seperti yang sudah pernah kita jelaskan, efisiensi perbedaan antara sistem two-way dan three-way. Masuk ke dalam sistem advance three-way aktif pertama, kita masih menggunakan kabel plug and play nih untuk di sini nih. Lalu kita menggunakan head unit yang masih juga OEM standarnya. Jadi kita menggunakan koneksi plug and play. Masuk ke dalam VPR46MK2, kita benar-benar memanfaatkan built-in 6 channel dari si BSP46MK2 ini nih untuk menciptakan sistem three-way. Jalur A dan B untuk tweeter, jalur C dan D untuk mid-range, jalur mid-bass menggunakan E dan F. Di sini kita bisa melihat, tweeter dan mid-range itu menggunakan 4 kali 60 watt, sudah lebih dari cukup. Mid-bass-nya tetap 2 kali 100 watt, biar kick bass-nya itu tambah bagus. Lalu RCA out atau channel GH itu kita fit ke monoblock untuk menggerakkan subwoofer. Nah, di sini kita bisa menciptakan sistem three-way di mana kita itu hanya membutuhkan satu buah unit VPR46MK2. Tapi ingat, kita juga perlu monoblock. Untuk menggantikan monoblock, kalian juga bisa menggunakan subwoofer aktif seperti VX 8.2A.
Lanjut ke bagian kedua dari sistem Advanced 3-Way. Di sistem Advanced Active 3-Way yang sebelah kanan ini, kita juga ingin menambahkan rear speaker. Tapi ada syaratnya. Kita harus menggunakan head unit aftermarket. Tapi di sini ada letak keunggulan lain yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan VPR 46 MK2. Yang paling pertama, head unit aftermarket itu syaratnya kita harus menggunakan head unit yang menggunakan DSP. Jadi head unitnya itu sudah ada DSP di dalamnya. Karena kita membutuhkan head unit itu untuk menjalankan rear speaker, di mana kita butuh sistem TA agar dia bisa bersinergi dengan bagus dengan TA milik VPR 46 MK2. Jadi suara speaker belakang itu jadi seakan-akan jadi rear fill. Bentuk panggungnya tuh nggak di depan aja, cuman ada lengkungnya. Itu yang bisa diciptakan kalau kita menggunakan head unit aftermarket yang memiliki DSP. Dari head unit aftermarket tersebut, kita menggunakan dua buah jalur output, yaitu front RCA out dan sub RCA out. Ingat, VPR 46 MK2 itu memiliki 4 buah input RCA, 1, 2, 3, dan 4. Frontnya masuk ke dalam 1, 2, sub RCA out itu masuk ke dalam jalur 3 dan 4. Kenapa kita menggunakan cara ini? Dengan mengatur I/O pada si VPR 46 MK2, kita itu bisa memungkinkan untuk menggunakan fitur subwoofer control yang ada di head unit. Jadi kalau kalian lihat, head unit itu kan ada tulisannya subwoofer plus sama minus. Kadang-kadang kalau kita pencet itu kok nggak jalan. Karena sub RCA out-nya itu nggak dipakai. Yang dipakai cuma frontnya doang. Kalau VPR 46 MK2 itu mau memiliki pilihan supaya kalian bisa menjalankan kekuatan subwoofer melalui head unit, subwoofer RCA output-nya itu masuk ke dalam jalur 3 dan 4-nya dari si VPR 46 MK2. Ingat, bedanya yang kiri sama kanan adalah head unitnya. Yang kiri itu menggunakan plug and play, yang kanan itu menggunakan RCA. Keunggulan lain dari menggunakan RCA itu adalah noise floor yang lebih rendah, karena RCA itu low level. Itu adalah salah satu keunggulan lain yang bisa kalian gunakan dengan VPR 46 MK2. Salah satu trik penting yang bisa kalian gunakan untuk sistem Advanced 3-Way aktif ini adalah dengan menggunakan kabel power supply direct. Jadi di kabel plug and play itu memang sudah ada dia itu sikringnya seperti ini. Cuman sikringnya itu kan menyatu dengan sikring utama dari head unit. Supaya tidak terjadi putus sikring nanti pada saat kalian membesarkan volume, kalian harus menggunakan kabel custom ini supaya kalian itu bisa langsung memberikan tenaga si VPR 46 MK2 itu langsung dari aki. Perbedaannya adalah sistem jalur custom ini dia itu memiliki sikring 35 ampere, sedangkan sistem plug and play itu memiliki sikring 25 ampere. Jadi dengan direct, pertama ampere lebih besar, bisa digeber dengan lebih aman, dan juga tanpa khawatir putus sikring utama. Di sisi lain, saya juga sering mendengarkan hasilnya nih, kalau kita menggunakan kabel ini, hasilnya suaranya akan lebih bagus, lebih naik sedikit. Kenapa? Karena dia itu menggunakan jalurnya khusus, tidak digabungkan dengan jalur milik head unit yang dimiliki oleh kabel plug and play. Banyak juga sistem PNP itu kita gunakan pemasangan di mana kita masih menggunakan kabel PNP. Cuman di 46 MK2 kita colok juga kabel customnya ini nih. Di sini sikringnya kita cabut, di sini sikringnya kita pakai. Jadi tidak menggunakan sikring yang ada di head unit. Jadi menggunakan sikring miliknya sendiri. Demikian aja penjelasan dari Poison Store mengenai cara-cara dan konfigurasi pemasangan untuk VPR 46 MK2. Ingat, ada 6 cara. Cara basic, cara normal, dan juga cara yang advance. Memang kita di situ ada normal 1, cuman kita tidak memberikan kepada para umat sekalian itu normal 2 karena caranya itu kita tidak suka dan agak salah. Dan kemudian buat para umat sekalian yang masih belum mendapatkan si baby gear tadi, clue-nya adalah apa perbedaan dari dua box ini? Tulis di kolom komen, jangan lupa. Sekian aja dari kami. Kalau kalian suka dengan video ini, berikan kami like. Jangan lupa subscribe. Itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan si baby gear. Dan tulis komen kalau memang kalian ada pertanyaan. Terima kasih telah menyaksikan.
Salam dari Venom Fashion Store. Cut!